Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kasus yang pertama, yaitu tentang Alibaba dan juga penggunaan sistem informasi bagi mereka untuk meraih kesuksesan dari perusahaan tersebut. Oke, Alibaba sendiri menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan dan juga mengoptimalkan perusahaannya. Seperti yang kita tahu bahwa Alibaba merupakan perusahaan yang merintis dari kecil hingga besar dan juga masih bisa bersaing di pasar hingga sekarang, hingga detik ini. Nah, Alibaba sendiri menggunakan sistem informasi menjadi kunci utama dalam pengoperasian perusahaan mereka. Dan juga sistem informasi ini digunakan untuk menaikkan angka customer experience dan juga membantu untuk menaikkan pertumbuhan bisnis dari perusahaan mereka. Untuk Alibaba sendiri menggunakan dua sistem informasi. Yang pertama adalah mereka menggunakan sistem informasi untuk memanage e-commerce platform mereka, untuk memanajemen platform e-commerce-nya mereka. Dan yang kedua untuk to collect atau untuk mendapatkan data dari platform-platform mereka. Jadi dua fungsi tadi digunakan oleh Alibaba, dimanfaatkan dari sistem informasi tersebut. Untuk fungsi yang pertama, memanajemen platform e-commerce mereka. Nah, yang pertama ini seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang adalah zaman digital dan juga pasar-pasar udah berkembang di e-commerce. Nah, jadi Alibaba sendiri menggunakan sistem ini untuk membantu mereka melist produk, untuk proses ordering, proses pelayanan, proses pemesanan, dan juga ada payment, proses pembayaran, dan untuk logistik, dan masih banyak lagi, dikarenakan e-commerce benar-benar luas dan juga sangat berkembang seiring berkembangnya zaman. Untuk yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk mengkolek data, untuk mengumpulkan data dari platform mereka. Nah, jadi mereka mengkolek data dari platform mereka itu menggunakan machine learning yang advance dan juga teknik dari AI, artificial intelligence. Nah, untuk mengkolek data dari e-commerce platform, dari payment system, dan dari logistik, mereka akan menganalisis yang berguna untuk yang pertama, menaikkan nilai insight untuk customer. Yang kedua, untuk menyediakan produk-produk yang direkomendasikan sehingga customer tidak lagi bingung untuk memilih produk yang cocok bagi mereka. Yang ketiga, ini untuk memahami tren pasar, tren market, dan juga untuk mengoptimalkan perusahaan atau market mereka di dunia bisnis ini, dikarenakan banyak sekali pasar, banyak sekali market, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat bersaing di pasar-pasar e-commerce ini. Dan yang terakhir pastinya untuk menaikkan customer satisfaction atau meningkatkan kepuasan dari pelanggan, yang dimana itu sangat penting apalagi bagi perusahaan yang besar dan bisa dibilang cukup sangat berkembang pesat dan sangat maju perusahaannya. Itu sangat penting untuk perusahaan Alibaba ini. Jadi gitu. Alibaba juga memiliki beberapa macam variasi sistem informasi. Namun yang paling penting dalam sistem Alibaba adalah supply chain management mereka. Dengan supply chain management, mereka dapat mengelola supply chain mereka dengan efisien. Dan juga customer relationship management mereka, di mana mereka menjaga hubungan mereka dengan para pelanggan. Alibaba telah mengembangkan sebuah sistem cloud untuk menangkap, menyimpan, dan memproses data yang mereka terima. Data tersebut nantinya akan disimpan dalam database sistem mereka. Dengan adanya cloud, Alibaba dapat menghandle data dalam jumlah yang sangat besar, di mana mereka dapat memanfaatkan interaksi dari pelanggan. Alibaba dalam proses bisnisnya pasti mengalami tantangan, terutama saat mengimplementasikan sistem informasi ke dalam bisnis. Tantangan pertama yang dihadapi Alibaba adalah mengimplementasikan sebuah sistem yang besar dan kompleks. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap keamanan
dan mengatasi pertumbuhan yang pesat. Untuk mengatasi hal tersebut, Alibaba mengadopsi pendekatan modular dalam sistem mereka untuk mempermudah update dan menjadikan bisnis lebih fleksibel. Alibaba memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam dunia e-commerce. Alibaba dengan mengimplementasikan sistem informasi telah terbantu dalam mengelola platform e-commerce mereka secara efisien. Dengan extensive network utilization dan enormous network capacity, Alibaba Cloud dapat mengirimkan produk ke seluruh dunia dengan keamanan yang terjamin. Dengan mengimplementasikan CRM dan SCM, mereka juga terbantu dalam mengelola supply chain mereka dan meningkatkan hubungan antar bisnis dan pelanggan. Hal tersebut juga akan meningkatkan customer satisfaction dan loyalty. Baiklah semuanya, hari ini saya akan membahas tentang CRM, Customer Relationship Management. Bisa dibilang Customer Relationship Management ini adalah software untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Karena persaingan pasar sekarang makin kuat, pihak-pihak pasar bukan hanya harus pandai-pandai dalam menambah pelanggan baru, akan tetapi harus pandai juga dalam mempertahankan pelanggan mereka. Dan salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan pelanggan adalah meningkatkan pelayanan. Nah, dengan adanya CRM ini bisa berfungsi sebagai jembatan penukar informasi dari produsen ke konsumen, dari konsumen ke produsen. Dari produsen sendiri bisa memberikan produk-produk baru mereka, acara-acara yang mereka miliki, dan pelayanan-pelayanan apa yang bisa mereka berikan kepada konsumen. Dari konsumen sendiri mereka bisa memberikan kritik dan saran kepada konsumen, sehingga para produsen dapat mengetahui kebutuhan konsumen. Dalam studi kasus yang akan saya ambil, saya akan mengambil studi kasus penggunaan CRM di dunia pendidikan, yaitu pada Universitas Multimedia Nusantara. Universitas Multimedia Nusantara sendiri memiliki dua CRM utama, yang terletak pada aplikasi bernama MyUnion dan juga email yang mereka sebut email student. Kedua hal ini berfungsi sebagai jembatan dari pihak kampus ke pihak mahasiswa. Dari pihak kampus sendiri, pihak kampus dapat memberikan informasi-informasi terbaru tentang kegiatan mereka, jadwal-jadwal mereka, aktivitas-aktivitas yang mereka miliki, ataupun aturan-aturan baru yang mereka miliki. Dari pihak-pihak mahasiswa juga bisa memberikan kritik dan saran kepada pihak kampus, sehingga pihak kampus mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Nah, ada beberapa kenyamanan sendiri yang ditawarkan oleh CRM kepada para lembaga pendidikan. Pertama, mengotomatisasi hal-hal rutin, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga, bahkan biaya. Karena di zaman dahulu untuk menyebarkan informasi, pihak kampus harus memberikan surat ataupun titipan informasi satu persatu ke mahasiswanya. Tapi dengan adanya CRM ini, pihak kampus cukup memasukkan dalam aplikasi dan mahasiswa mendapatkan informasi tersebut dalam aplikasi mereka masing-masing. Poin kedua, memberikan kenyamanan kepada pihak kampus maupun pihak mahasiswa. Dikarenakan pelayanan yang meningkat, mereka menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas, sehingga aktivitas mereka menjadi lebih maksimal untuk kampus maupun untuk mahasiswa sendiri. Ketiga, kegiatan kampus berjalan lebih efektif dan aktif. Perlu diingat, di zaman dahulu sering sekali mahasiswa lupa atau bahkan tidak tahu tentang kegiatan kampus. Tapi dengan adanya CRM ini mengingatkan dan menyebarkan informasi, sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Bahkan mereka dapat mendaftar kegiatan tersebut tanpa perlu datang ke kampus, cukup melalui aplikasi tersebut saja. Keempat, perencanaan menjadi lebih maksimal. Dikarenakan pertukaran informasi ini, mereka saling mengetahui situasi dan kondisi mereka, sehingga mereka dapat menyesuaikan situasi kondisi mereka dan kebutuhan mereka terhadap aktivitas-aktivitas kampus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam pengimplementasian CRM di lembaga pendidikan. Pertama, pihak pembuat CRM harus memahami target pasar mereka, harus memahami kebutuhan dan situasinya, sehingga mereka dapat memutuskan CRM seperti apa yang mereka akan buat. Kedua, setelah memutuskan, mereka harus mulai membangun dan mengamati apakah CRM mereka ini sesuai nggak dengan kebutuhan. Ketiga, adanya pelatihan dari ke beberapa pihak yang memakai CRM ini, karena pihak-pihak yang memakai ini akan menentukan jalannya CRM nanti. Oleh karena itu, mereka harus memahami cara memakai CRM ini. Keempat, kegiatan yang terus berlanjut harus diiringi dengan evaluasi, karena waktu berlalu cepat, kebutuhan pasti berubah-ubah. Evaluasi harus tetap diadakan, sehingga CRM dapat sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi pada waktu tersebut dan waktu seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas CRM di lembaga pendidikan. Tentu, hal paling utama dalam menentukan efektivitas adalah partisipasi dan komitmen dari kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang terkait. Karena tanpa adanya partisipasi dan komitmen, maka sebagus-bagusnya CRM pun tidak akan berjalan, karena tidak adanya komitmen mereka untuk memakai CRM tersebut atau bahkan untuk memahami CRM tersebut. Kedua, adanya disiplin. Karena CRM ini harus bertukar informasi, penggunaannya juga harus disiplin agar informasi terus berjalan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Karena itulah gunanya CRM,
Tanpa ada komunikasi yang baik, maka CRM tidak akan berjalan secara efektif. Keempat, adanya manajemen staff yang berkompeten. Karena CRM ini bukan hal yang mudah untuk diurus, harus staff-staff yang berkompeten yang mengurusnya, agar bisa terus terevaluasi dan tidak ada kesalahan-kesalahan, sehingga CRM dapat menyelesaikan kebutuhan kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 dan muncul ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison. Tantangan terbesar dalam Tokopedia menurut William Tanuwijaya saat diinterview adalah daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, karena masyarakat Indonesia rata-rata lebih suka saving money dibandingkan spending money. Sehingga Tokopedia memiliki inovasi untuk menyediakan free shipping fasilitas, cashback, dan juga banyak program promo. Yang kedua adalah banyaknya e-commerce di Indonesia saat ini seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Sehingga Tokopedia harus memiliki strategi untuk mengintegrasikan banyak proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, kualitasnya, dan juga kecepatannya, sehingga mereka dapat lebih unggul dibandingkan e-commerce lainnya. Oke, ini selanjutnya ada inovasi Tokopedia seperti menyediakan fasilitas shopping, cashback, dan juga banyak program promo, serta mengintegrasikan program bisnis seperti marketing, sales, dan logistik agar Tokopedia dapat lebih efisien dibandingkan e-commerce lainnya. Oke, selanjutnya ada Tokopedia System. Jadi Tokopedia menggunakan sistem C2C yang dimana Tokopedia sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Lalu Tokopedia juga menggunakan CRM system untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Tokopedia juga menggunakan ERP yaitu ERP SAP untuk membuat laporan lebih akurat dan juga lebih efisien. Tokopedia juga memiliki standarisasi untuk para penjual yang ingin berjualan di Tokopedia. Ini berguna untuk meningkatkan data dan juga mengurangi redundansi, serta meningkatkan operasi lebih efisien dan juga pada akhirnya meningkatkan penjualan online. Lalu ada juga kekurangan dari standarisasi, yaitu dapat membatasi fleksibilitas antara toko tersebut karena harus mengikuti standar Tokopedia. Kedua, dapat meningkatkan biaya di mana para penjual harus melatih karyawan baru untuk mengikuti standarisasi dari Tokopedia. Now I'll be talking about the fourth case, which is the data ops lifecycle. Data ops is a development methodology used in creating data products. It is based on three different methodologies, which are Agile Development, DevOps, and Lean Manufacturing, as seen from the graph. Now let us compare it with Agile Development. They both share three similarities, the first being budget. Agile Development is a cost-effective methodology as it removes any unnecessary work from its lifecycle. Data ops is derived from it, and therefore, it too becomes cost-effective. And both share similar budgets. The second one is that both share similar benefits. Both data ops and agile development encourages collaboration between development teams, hence removing data silos. And then both ensures that the quality of the end products are top-notch. Why? Both data ops and agile development requires the product to go through a testing phase to fix any errors before deployment. And the third one, similarities, is that both share similar phases. Both data ops and agile development have a planning, a design, a develop, as well as a testing and fixing phase. And not shown in this graph is the deployment phase. Now there are two differences between them. The first one is the length of their life cycles.
Data ops is continuous, agile development is not. You can draw data ops like an infinite loop, meanwhile agile development to be a single cycle that has an end. Agile development has less phases compared to data ops, since data ops has a phase to actually observe and monitor, as well as getting feedback to deploy upon their current existing data products. The second one is the end results of each lifecycle. Data ops is specifically done to actually create data products. Agile development is used to create software in general, not just data products. Now, let us talk about the implementation strategy for the company to run data ops to create data products. Now, when the company wants to apply the data ops development lifecycle, it must first focus on 3 different aspects: the people, the required tools, and the practices. The first aspect is the people and culture. Data ops needs the company culture free of throwing over the wall and avoiding responsibilities. As seen from this illustration, the developers, without testing and fixing, simply just deploys the product, and therefore, when a bug was found, they all blame the developer. This is what the company needs to remove. The second one is to prepare the automation tools. The company cannot solely rely on its IT division to actually replace the role these automation tools play for data ops. Therefore, the company must engage in third-party vendors to actually obtain these appropriate tools to run data ops. The third aspect is to define the practices. The data ops practices must be aligned with what the company currently does, and because data ops works differently for each company, and therefore it must be adjusted what the company currently is practicing right now. And thank you. Any questions?